Saya mau membagikan satu rahasia untuk Anda bisa memahami bagaimana obat kuat seperti sildenafil dengan merek dagang Viagra bekerja. Jadi sildenafil itu menghambat namanya fosfodiesterase inhibitor 5 yang mana nantinya akan meningkatkan kerja dari namanya oksidanitrit. Dengan demikian yang terjadi adalah pembuluh darah bisa membuka. Ketika pembuluh darah bisa membuka, maka aliran darah menjadi lancar. Dan ketika aliran darah menjadi lancar, maka yang terjadi adalah Mr. P bisa berdiri dengan keras. Nah sekarang, bagaimana jika ada produk-produk alami yang bisa Anda peroleh dengan harga ekonomis, murah, yang ternyata punya khasiat kira-kira plus minus sama. Tidak sekuat sildenafil, tidak sekuat sildenafil. Tapi ya lumayanlah bisa cukup ampuh untuk Anda, kaum pria, bisa memanfaatkannya. Bisa dalam bentuk herbal, bisa dalam bentuk buah-buahan, ya, bisa juga sudah dijadikan produk suplementasi. Tertarik untuk belajar? Yuk kita belajar dari video ini. Makan ini di pagi hari akan membantu penis bisa ereksi lebih keras. Oke, tolong disimak sampai akhir supaya Anda nggak paham akan apa yang kita bahas pada kali ini. Nah, pria di atas 60 tahun, jangankan di atas 60 tahun ya, di atas 30 tahun pun sudah punya masalah yang namanya penurunan growth hormone atau hormon pertumbuhan yang menyebabkan masalah penurunan kemampuan pembuluh darah untuk menghasilkan produksi oksidanitrit yang menyebabkan kekuatan ereksi menjadi berkurang. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk itu? Nah, kita akan bahas pada video kali ini, dan tentu bukan hanya masalah ereksinya saja, tapi bagaimana supaya Anda cukup punya tenaga, terus bagaimana Anda punya stamina, ya, dan apa yang bisa ditambahkan untuk membantu stamina tersebut, dan seandainya masih belum optimal, apa yang perlu Anda cermati, ya, supaya Anda mendapatkan hasil yang baik. Oke, sebelum memulai, izinkan saya menyapa Anda dengan ucapan Assalamualaikum, Namo Buddhaya, Swastiastu, Shalom Haleluya, Beshem Yeshua Hamasya, Salam Kebajikan, Rahayu. Baik, ketika kita berbicara ereksi, pada video kali ini yang kita maksud adalah kemampuan ereksi, yaitu kemampuan membuka pembuluh darah. Nah, ereksi yang bagus adalah ketika pembuluh darah terbuka dengan optimal, ya, aliran darah masuk ke penis, kemudian penis bisa berdiri dengan keras. Nah, apa yang bisa membantu pembukaan pembuluh darah, ya, pembuluh darahnya membuka, ya, kita akan bahas pada video kali ini. Tentunya artinya yang kita bahas ini bukan ini adalah obat-obatan, kita tidak sedang membahas obat-obatan, ya. Yang kita bahas adalah makanan. Nah, jadi ada makanan yang bisa membantu proses pembukaan pembuluh darah supaya ereksi seorang laki-laki bisa menjadi optimal. Akan saya bagikan 3, Anda pilih salah satu juga boleh, mau dua-duanya boleh, mau tiga-tiganya boleh, ya. Oke, yang pertama adalah semangka, ya, buah yang rasanya manis, kemudian warnanya merah, kemudian ketika Anda bisa nikmati itu rasanya menyegarkan, apalagi dingin-dingin, ya. Nah, ternyata semangka mengandung asam amino yang namanya citrulline. Citrulline ini adalah bahan baku arginin. Jadi di ginjal, di organ ginjal nanti citrulline ini akan berubah menjadi arginin. Nah, arginin ini akan memicu pembuluh darah untuk melakukan vasodilatasi atau pembukaan pembuluh darah. Maka dampaknya adalah kemampuan aliran darah menuju penis bisa lebih baik. Dan hebatnya adalah semangka ini juga bukan hanya urusan penis semata, tapi semangka bisa membantu untuk menurunkan tekanan darah, mengontrol dan menurunkan tekanan darah. Jadi tentunya apa? Ini akan sangat baik buat Anda yang punya masalah hipertensi, ya, di mana kalau Anda biarkan hipertensi dalam jangka panjang, baik hipertensinya maupun obat-obatan antihipertensi bisa memicu atau bisa menyebabkan terjadinya disfungsi ereksi. Jadi nomor 1 semangka. Nah, buah yang nomor 2 adalah delima. Nah, pada delima ada satu fitonutrien yang punya kemampuan untuk membantu membuka pembuluh darah, yaitu punikalagin dan urolitin, ya. Ditambah delima itu juga kaya akan nitrat. Jadi delima bisa membantu proses pembukaan pembuluh darah sehingga aliran darah menuju penis bisa menjadi lebih lancar.
Udah 2 ya. Nah, yang ketiga yang saya mau sharing sama Anda adalah mangga. Oke, mungkin nggak pernah terpikir selama ini Anda pikir mangga hanya buah yang memang sekedar enak saja, tapi ternyata lebih dari itu ya. Mangga itu mengandung mangoferin yang juga membantu meningkatkan produksi oksida nitrit, membantu meningkatkan pembukaan pembuluh darah. Kita sedang tidak bicara vitamin atau mineral yang ada pada buah-buahan ini. Kita sedang berbicara tentang fitonutrien, zat non-vitamin, ya, zat non-nutrisi, ya, yang bisa membantu proses pembukaan pembuluh darah. Nah, kenapa saya sampaikan di pagi hari? Karena ternyata kalau Anda makan di pagi hari ini akan membantu bukan hanya kemampuan ereksi Anda nanti bagus sepanjang hari kalau mau dipakai ya, tapi juga ternyata memang membantu kesehatan. Jadi Anda bisa pilih salah satu semangka, kedua adalah delima, dan ketiga adalah mangga. Ya, nah sekarang ini baru konsep membuka pembuluh darah. Nah, yang kedua adalah ketika seseorang yang berhubungan seks, tentu yang dipikirkan bukan hanya pembuluh darah yang terbuka, ya, tapi punya stamina atau tenaga dan jantung yang bagus untuk memompa darah supaya bisa sampai di penis. Nah, makanan apa itu? Salah satu yang sangat baik adalah makan pisang. Ya, pisang adalah sumber tenaga instan. Pisang mengandung fruktosa buah, bukan fruktosa sintetis ya. Jadi Anda nggak usah takut dengan pisang yang bisa katanya fruktosa bisa memicu atau menyebabkan fatty liver. Enggak. Yang bisa memicu fatty liver adalah fruktosa sintetis, sirup fruktosa. Sementara fruktosa pada pisang biasanya dia tidak berdiri sendiri. Ya, fruktosa ada magnesiumnya dan ada mineral lain yang membantu mengoptimalkan supaya fruktosa bisa dipakai menjadi tenaga yang instan. Jadi Anda kalau misalnya membiasakan diri mengkonsumsi buah-buahan seperti misalnya semangka dan pisang, kemudian delima dan pisang, kemudian mangga dan pisang, rutin tiap pagi. Ini selain membantu kesehatan juga membantu Anda untuk siap dalam berstamina untuk melakukan aktivitas seksual nantinya. Ya, mau aktivitas seksualnya di mana? Di kamar kek, mau sambil aktivitas di tempat yang spot-spot yang sensual, silakan Anda pilih. Jadi yang pertama adalah membuka pembuluh darahnya, buahnya sudah saya sampaikan. Yang kedua adalah tenaganya, ya. Nah, tenaganya sudah saya sampaikan, buah yang sangat powerful untuk membantu memberikan tenaga instan adalah pisang. Nah, kemudian ketika Anda sudah mengkonsumsi makanan ini, ya, tolong jangan Anda berharap Anda langsung punya kemampuan yang superpower kalau Anda tidak mau berolahraga. Ingat ya, kalau orang tidak mau berolahraga, Anda tidak punya kemampuan untuk meningkatkan pompaan aliran darah menuju penis secara maksimal. Kenapa? Sebab hanya dengan olahraga lah, ya, darah bisa terpompa ke seluruh tubuh termasuk ke penis. Jadi olahraga adalah bagian yang penting untuk memelihara stamina dan vitalitas seksual. Ya, olahraga apa yang sangat basic yang bisa Anda kerjakan? Saya memilih yang ada berhubungan dengan menapakkan kaki di tanah, ya, aktivitas aerobik seperti jogging dan atau jalan kaki. Anda bisa pilih. Kalau misalnya Anda bilang, "Dok, kalau misalnya mau sepeda boleh nggak?" Boleh, ya. Mau berenang boleh nggak? Boleh. Sebetulnya basicnya aktivitas aerobik, ya. Aktivitas aerobik, aktivitas yang meningkatkan pemanfaatan oksigen ya, untuk meningkatkan volume darah. Jadi jantung memompa lebih banyak, lebih kencang, darahnya memompa lebih banyak, ya. Nah, tapi saya sharing sama Anda, buat saya nih, kalau Anda nggak sama atau berbeda pendapat, tolong ditulis ya. Apa yang membuatnya berbeda, ya. Bahwa kalau orang olahraganya menggunakan kaki, ya, ada benturan, ya, itu membantu meningkatkan rangsang hormon lebih optimal. Itu sebabnya basicnya kalau bisa memang yang berhubungan dengan kaki, misalnya jalan kaki 6 hari seminggu. Kalau misalnya pengen lebih optimal, lebih bagus, misalnya kombinasi antara jalan kaki dan jogging. Misalnya Senin jalan, Selasa jogging, Rabu jalan, Kamis jogging, Jumat jalan, Sabtu jogging, bisa formatnya seperti itu. Atau formatnya seperti ini. Anda lari misalnya 1 menit, jalan 2 menit, ya. Kemudian lari 1 menit, jalan 2 menit selama setengah jam sampai 60 menit. Ya. Atau Anda melakukan sprint ya 10 detik, kemudian Anda jalan 1 menit. Sprint 10 detik, jalan 1 menit misalnya, sampai 30 menit atau 60 menit. Silakan Anda pilih ya. Atau misalnya juga hari ini jalan, besok naik sepeda, besok jalan, besok naik sepeda, besok jalan, besok naik sepeda. Itu contohnya. Kemudian yang lain lagi adalah misalnya Anda jalan, besok berenang, sepeda, jalan, berenang, sepeda. Boleh.
Yang penting, aktivitas olahraga ini adalah bagian yang penting dari kehidupan Anda. Sebab apa? Ini bukan hanya masalah ereksi, ini adalah masalah tentang kehidupan yang sehat. Tubuh manusia membutuhkan olahraga untuk berfungsi normal. Jadi, kalau Anda bilang gini, yo kalau kayak gitu nggak usah makan buah-buahannya, yang penting olahraga. Ya tidak dong. Kalau olahraga tanpa bahan baku yang baik, maka hasilnya nggak optimal. Betul ya? Jadi udah saya sampaikan, pertama buahnya, ya saya ulang ya, semangka, kemudian delima, kemudian mangga, kemudian untuk nambah tenaganya adalah dengan pisang, kemudian dengan olahraga. Nah, kemudian yang keempat adalah pemanfaatan teknologi. Nah, kenapa maksudnya pemanfaatan teknologi begini? Di atas 30 tahun sudah terjadi yang namanya penurunan hormon. Hormon apa yang turun? Adalah salah satunya growth hormone. Ketika growth hormone turun, kemampuan tubuh menghasilkan oksida nitrit turun, ya. Nah, untuk itu supaya bisa dibantu dengan konstan terus-menerus, kita bisa menggunakan satu teknologi yang disebut dengan teknologi laser. Teknologi laser yang berupa low level laser therapy. Jadi sinar laser yang dikeluarkan itu sinar laser dalam dosis rendah, ya. Tapi beneran sinar laser, bukan lampu merah ya, bukan LED. Di sinar laser ini nanti ada dalam satu perangkat seperti jam tangan, dipakai di pergelangan tangan. Nah, perangkat laser ini akan merangsang pembuluh darah untuk menghasilkan oksida nitrit. Jadi begitu dipakai di pergelangan tangan, nanti diarahkan langsung di arteri radialis dan arteri ulnaris. Dan ini akan membantu pembuluh darah untuk menghasilkan oksida nitrit. Nah, oksida nitrit ini akan beredar di seluruh tubuh. Ya. Jadi ketika dia beredar di seluruh tubuh, yang terjadi adalah kemampuan pembuluh darah untuk membuka menjadi lebih besar. Nah, kedua yang dilakukan teknologi laser adalah dia membantu mengurai penggumpalan darah. Ketika dia mengurai penggumpalan darah, di mana penggumpalan darah terjadi sering akibat dari pola makan yang kurang sehat, makan yang digoreng tepung, yang ada gulanya, menyebabkan si sel-sel yang di dalam darah itu misalnya sel darah merah, kemudian sel darah putih itu trombosit itu menggumpal, dan ini mengikat yang namanya kolesterol terikat di situ, asam urat terikat di situ, memicu rangkaian masalah lain. Darah yang mengandung gula yang mengandung gula, hemoglobin juga tergumpal di situ. Dengan bantuan teknologi laser, maka gumpalan tersebut bisa diurai, sehingga apa? Sehingga gula bisa diantarkan ke sel, termasuk sel otot dan sel hati. Untuk apa? Untuk dipakai sebagai energi. Itu sebabnya tenaga bisa menjadi lebih optimal. Nah, Anda boleh menggunakan teknologi laser ini sehari 2 kali. Ya. Nah, ketika Anda sudah lakukan ini semua, ya, masih ada yang kurang nih, ya. Kenapa masih ada yang kurang? Ternyata Anda sudah lama menderita diabetes. Ya, tahu dari mana? Tahu dari pemeriksaan darah. Ternyata gula darah Anda itu selama ini gula darah puasa Anda sudah di atas 125, ya. Atau ternyata Anda sudah lama mengidap hipertensi. Tensi Anda selama ini udah lebih dari 5 tahun, mungkin itu sudah di atas 140/90. Atau sudah lebih dari 5 tahun ternyata kolesterol Anda sudah tinggi. Ya, kolesterol totalnya sudah di atas 200. Ya, 200 mg per desiliter. Maka mungkin sudah terjadi penyumbatan pembuluh darah, ya. Ketika terjadi penyumbatan pembuluh darah, maka tentu konsekuensi logisnya adalah volume darah yang menuju penis menjadi berkurang. Nah, baik tadi makanan sudah dikerjakan, kemudian olahraga sudah dikerjakan, teknologi laser sudah dikerjakan, itu adalah langkah untuk membantu membuka pembuluh darah, tapi bukan membantu untuk membersihkan pembuluh darah. Nah, jika Anda ternyata punya masalah dengan latar belakang tersebut, maka Anda mungkin berpikir gini, jangan-jangan sudah ada penyumbatan pembuluh darah pada arteri di penis. Apa yang bisa dilakukan? Salah satu yang bisa dilakukan adalah dengan terapi shockwave atau shockwave terapi yang diarahkan pada organ penis, khususnya pada arterinya. Dengan bantuan alat shockwave terapi ini, maka gelombang kejut tadi diarahkan ke arterinya, ya, dari depan, dari samping, ya, untuk kemudian membantu meluruhkan penyumbatan pembuluh darah yang sudah telanjur terjadi. Nah, mungkin Anda memerlukan ini. Tidak harus, tapi jika Anda berpikir atau ternyata Anda ingat, atau mungkin Anda termotivasi untuk periksa kesehatan, ternyata betul seperti saya sampaikan bahwa mungkin gula darah Anda sudah tinggi, Anda boleh berkunjung untuk
memikirkan menjalankan terapi ini ya. Demikian isi video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Tolong di-share, like, dan subscribe video kali ini untuk membantu saya membuat konten-konten yang lebih baik. Satu lagi sebagai terakhir, sebagai pamungkas, saya ingin tanya teman-teman, tolong ditulis Anda ini berasal dari mana ya, usia Anda berapa, supaya bisa lebih tajam lagi nanti saya dalam mengirim atau mendeliver ilmu pengetahuan dengan lebih baik. Salam sehat untuk Anda.